Baiklah, terima kasih Ner dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pengumpulan data pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nama Arenwenda, NIM 240421040001, dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Erwin Huaser MP. Selanjutnya masuk dalam materi yaitu pengumpulan data secara umum. Pengumpulan data adalah proses sistematik dalam pengumpulan informasi atau bukti yang relevan dengan masalah penelitian untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya guna menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis atau memahami suatu fenomena. Selanjutnya yang pertama itu pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan informasi non-numetrik seperti kata-kata, narasi, makna, ekspresi dari berbagai sumber untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, kontekstual, dan subjektif. Penelitian kualitatif tidak hanya mencari apa yang terjadi tetapi juga mengapa kita bagaimana sesuatu terjadi dengan fokus pada pemahaman dari perspektifan dan subjektif penelitian. Selanjutnya karakteristik pengumpulan data kualitatif bersifat fleksibel, prosesnya tidak paku, bisa berubah sering berjalannya penelitian, menggunakan peneliti sebagai instrumen utama, karena peneliti sendiri yang mengamati, wawancara, dan catat data bersifat eksperimen atau naratif, berubah kata-kata, ekspresi, opini, perilaku, bukan angka. Lingkungan alami, data dikumpulkan di tempat asli kejadian, bukan di laboratorium atau ruang kontrol. Sampel kecil atau posisi dipilih secara sengaja berdasarkan relevan terhadap topik penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, wawancara mendalam atau interview. Wawancara mendalam adalah teknik mengumpulkan data melalui percakapan langsung antara peneliti dan informan untuk memahami pengalaman, perasaan, dan dengan mereka secara terbuka dan praktis. Selanjutnya, nomor 2, observasi atau partisipan. Teknik ini dilakukan untuk mengamati langsung perilaku dan interaksi dan lingkungan alami, sambil kadang-kadang ikut terlibat dalam aktivitas yang diamati. Partisipan atau peneliti ikut dipenuhi dalam aktivitas. Non-partisipan, peneliti hanya mengamati dari luar. Tujuannya adalah memahami konteks sosial, budaya, atau kebiasaan dari dalam. Yang ketiga, fokus atau grup diskusi. FGD adalah diskusi terada dalam kelompok kecil, biasanya 6-10 orang, untuk mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang dalam waktu yang relatif singkat. Prosesnya dipandu oleh moderator menggunakan paduan atau pertanyaan topik, dicatat atau direkam. Tujuannya mengumpulkan pendapat, pengalaman, dan sikap dari kelompok mengenai isu tertentu. Yang keempat yaitu studi dokumentasi. Teknik ini melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen tertulis atau visual yang relevan dengan topik penelitian,
Nah, contohnya sumber dokumentasi, arsip organisasi atau jurnal harian, surat pribadi, laporan kegiatan atau kurikulum, catatan rapat, foto, video, atau clipping media. Tujuannya menghadapi data dari wawancara dan observasi, mengali informasi atau historis atau kontekstual. Selanjutnya dari penelitian kualitatif, ringkasannya dalam tabel yaitu teknik, tujuan utama, contoh untuk yaitu pertama wawancara, mengenali pandangan atau mendalam individu, studi perspektif atau sikap pengalaman pribadi. Yang kedua partisipasi yaitu memahami konteks dan perilaku sosial, studi budaya interaksi, perilaku alami. Selanjutnya grup atau diskusi, memenuhi pola pikir atau kelompok, studi opini atau persepsi kelompok. Dokumentasi atau mendapatkan data historis atau pendukung, studi kebijakan, sejarah atau analisis isu. Selanjutnya yang kedua itu teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran numerik dengan tujuannya menguji hipotesis, menjelaskan hubungan antar variabel atau melihat pengaruh suatu variabel terhadap yang lain. Yang pertama, kuesioner atau angket. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran numerik dengan tujuan menguji hipotesis, menjelaskan hubungan antara variabel atau melibatkan pengaruh suatu variabel terhadap yang lain. Kuesioner adalah alat mengumpulkan data berupa daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden, digunakan untuk memperoleh data dalam jumlah besar dengan cepat. Bentuk pertanyaannya tertutup, responden memiliki jawaban yang sudah tersedia. Contohnya, apakah Anda suka membaca? Itu ya atau tidak. Terbuka, respondennya memberikan jawaban bebas. Contohnya, apa alasan Anda suka membaca? Selanjutnya nomor 2 yaitu observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah pengamatan sistematik terhadap perilaku atau kejadian dengan menggunakan pendoman gambar. Observasi contohnya mengamati jumlah siswa yang aktif pertanian selama 1 jam pelajaran atau dicatat pada lembar dengan kategori pertama aktivitas bertanya, diam, mengganggu, dan lain-lain. Prosedurnya pertama menentukan aspek perilaku yang diamati, yang kedua membuat indikator dan informasi lembar observasi, ketiga melatih observasi jika dibantu tim, 4 observasi dan catat data, 5 analisis kualitatif atau frekuensi, persentase, korelasi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya nomor ketiga yaitu dokumentasi atau kualitatif data sekunder statistik. Menggunakan data yang sudah ada, bukan dikumpulkan langsung oleh peneliti, misalnya dari Badan Pusat Statistik atau BPS, lembaga pemerintahan atau yang dinas terkait, laporan keuangan, laporan hasil atau belajar siswa, hasil sensus atau survei nasional. Contohnya menggunakan data BPS tentang tingkat pengangguran atau tingkat pendidikan di suatu daerah. Prosedurnya menentukan data sekunder yang relevan, memastikan sumber data dapat dipercaya, mengelola dan menganalisis data secara statistik. Selanjutnya ringkasan dari dalam tabel dari pembahasan kuantitatif yaitu teknik, kerangka singkat, contoh penggunaannya yaitu kuesioner atau angket.
pertanyaan tertulis, skala Likert atau tertutup, terbuka, survei kepuasan pelanggan atau motivasi belajar, observasi atau terstruktur, pengamatan sistematik dengan pedoman atau observasi interaksi siswa di kelas, data sekunder dokumen atau data statistik dari lembaga resmi atau dokumen lama, analisis data BPJS, laporan nilai arsip atau akademik. Selanjutnya kesimpulan dari pembahasan uh, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, bahwa teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian kualitatif lebih cocok menggunakan teknik eksploratif dan terbuka, sedangkan penelitian kuantitatif digunakan teknik yang terstruktur dan dapat diukur secara statistik. Keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.